Bacot, Pak, bacot. Yo, balik lagi di channel gue. Om Swastiastu. Sebelumnya, halo, selamat siang. Karena akhir-akhir ini sibuk di rumah. Ada kerjaan, ada proyek. Setelah lama gak podcast, gue denger sih ya ada salah satu dokter di Bali pas sidang offline jering kemarin. Dokter itu mengatakan saat ditanya oleh jering, apakah Anda mau memenjarakan saya? Jawabannya tidak. Dan ditanya kepada saksi lagi, apa Anda ingin memenjarakan saya? Jawabannya sekali lagi, tidak. Dan ahli bahasa yang mencari kata persamaan tentang kata kacung itu gak bisa menemukan, karena saksi itu lulusan bahasa Inggris. Lulusan bahasa Inggris bahasa Inggris kalau gak salah. Yang saya dengar ya, yang gue dengar sih kayak gitu. Nah, dan pada intinya para penguasa-penguasa yang membuat kebijakan pada tahun 2020 ini per Februari katanya Indonesia bebas corona. Boleh bisa dicek di Google kok. Bener, saya dukung, saya salut sama Dr. Tirta yang membongkar semua kedok itu loh. Dan masih ada lagi yang di bawah-bawahnya itu, para penguasa yang membuat statement yang berbeda-beda dan membuat rakyat itu takut gitu loh. Bukannya takut kena virusnya, tapi takut kena tilang maskernya, kena swab testnya, kena rapid testnya gitu loh. Saya juga gimana ya, menurut saya juga kemana-mana gak pernah pakai masker loh. Saya cuma ditegur aja sama polisi, sama polwan udah ini. Dek, pakai maskernya? Iya, ada pakai, tapi gue gantung aja di setir motor tuh. Mau dikasih masker gue, gak usah bu, saya sehat, gue sehat, gue bilang gitu. Ibu yang sakit, makanya ibu pakai masker, tak bilang gitu. Tapi di sini gue nggak mau nyari musuh atau gimana. Ya buktinya gue masih sehat kan. Gue udah kena corona, udah COVID duluan gue dari kemarin. Buktinya gue aktivitas kemana luar rumah, berkerumun nggak pakai masker, gue nggak pernah sakit-sakitan kok. Itu tergantung dari kitanya sendiri. Apakah kita bisa menjaga imun tubuh kita dengan baik? Apakah kita bisa menjaga pola makan kita dengan baik? Apakah kita bisa mengontrol kegiatan-kegiatan kita di luar sana? Itu tergantung pada diri kita sendiri lagi. Nah, daripada itu gue mau nyampein nih perkenalin kaos gue anti kekinian, oke? Anti kekinian. Dan gue paling anti yang kekinian emang. Semakin kesini tuh kita semua tuh dibikin semakin gak ngerti sama jalur hukum sekarang gitu. Otak-otaknya udah hilang itu. Nih, dan sekali lagi, bebaskan jering, oke? Kita dukung sama-sama. Walaupun gak secara langsung, kita dukung dari media ini, oke? Nah, dan untuk para penguasa di atas sana yang membuat kebijakan pada bulan Februari per tahun 20 ini, yang pertama kali masuk corona ke Bali, ke Indonesia, nggak ke Bali, ke Indonesia, katanya bebas corona. Tapi sekarang semakin mengelunjak COVID-nya. Ya,
dan Kemenkes atau Mahkamah atau MK itu pernah mengeluarkan statement bahwa apa ya, bahwa rapid test itu paling mahal, budgetnya itu 150.000. Tapi sekarang petinggi di Bali, ya maaf aja ya, dan saya dengar, saya lihat di postingan-postingan Instagram atau sosmed lainnya atau di Google, saya cari artikel-artikel, obat COVID-nya itu arak Bali. Memang benar. Kalau kita udah mabuk-mabukan minum arak, ntar ditangkap lagi sama oknum gitu, dipenjara lagi, bayar lagi, dijadiin ladang bisnis gitu. Sama kayak di Jakarta lockdown, tapi orang-orangnya pada minggat ke Bali atau ke luar Jakarta lah gitu. Sama aja berkerumun kan. Dan sekarang katanya mau ada pilkada. Masa kita ke tempat ibadah gak boleh, kita demo gak boleh, harus jaga jarak, dan ke pasar pun harus pakai masker, jaga jarak. Gimana caranya? Coba Bapak, coba kalian pikir, kasih tahu ke saya, tulis di kolom komentar. Gimana caranya kita di pasar jaga jarak? Kalau ada yang tahu jawabannya, nanti kalau kalian ke Bali, gue jadi guide-nya. Lu nginep di villa gue gratis. Bukannya promo atau gimana ya. Itu jaminannya. Lu bisa ngasih tahu jawaban yang benar. Dan para petinggi-petinggi itu atau petinggi wilayah, kepala wilayah, kota dan kecamatan itu kadang berbeda, sama seperti yang dikatakan oleh Dr. Tirta kan. Nah, itu statementnya beda-beda gitu loh, statementnya beda-beda, dan itu yang membuat perpecahan gitu, Sorry, rambut gue urak-urakan, gue baru bangun. Nah, gitu. Dan apa ya? Kok jadi mendung ya? Bentar. Gitu loh, gengs. Ya kalian boleh percaya boleh enggak sih sama gue. Ya gue just sebagai rakyat Bali, sebagai orang Bali, sebagai rakyat jelata biasa, gue hanya menyuarakan pendapat gue. Kalau dari upload dari video gue ini, gue dibui atas undang-undang pasal karet UU ITE-nya itu, berarti demokrasi itu udah jadi narasi di Indonesia. Pancasila udah nggak ada, menjadi Pancasalah. Pancasalahnya itu ya semua tentang kejelekan para raksasa dan para iblis gitu loh. Sekarang Bali udah seperti kota mati. Dan siapapun ya membayar influencer gitu, mau bikin statement bahwa mau menuju ke new normal, dan kasusnya itu ya sama aja naik munggah terus. Dan apa hubungannya jering sama corona? Gak ada, Bu. Gak ada, Bor. Gak ada hubungannya jering sama
jering sama corona gak ada hubungannya, gak ada. Ya itu hubungannya jering sama corona tuh gak ada. Oke, jering sama corona itu gak ada hubungannya. Walaupun jering di penjara, buktinya kan seperti yang dikatakan sama Dokter Tirta, kasus COVID naik terus di Bali. Tapi jujur ya, gue kemana-mana gak pernah pakai masker. Gak pernah gue pakai masker. Gue ditilang, gue sediain uang di dompet gue kasih polisinya. Atau enggak gue kasih siapa itu oknum gitu. Kalau mau nilang gue sediain di setiap lepitan-lepitan dompet gue kasih khusus buat razia masker. Gitu. Tapi walaupun gue dikasih masker, gue gak pernah mau pakai masker. Karena gue sehat. Orang-orang yang pakai masker itulah yang sakit. Oke. Segitu dulu. Pamit dulu. Tunggu video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian agar tidak ketinggalan. Nyalain tanda loncengnya, oke? See ya. Om Santi 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 Om.